Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas mate distance dan juga mate angle. Dan untuk yang lebih advance-nya ada limit distance dan limit angle. Nah, untuk distance ini penjelasannya digunakan untuk memberikan constraint jarak tertentu pada dua entitas yang diinginkan. Misalnya antara permukaan A dan B ingin diberikan jarak sebesar 200 mm. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Oke, di sini udah ada contoh dari assembly-nya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau si bagian bawahnya ini yang warna ungu itu gerakannya masih bebas gitu. Masih bisa kita gerak-gerakin. Nah, fungsinya distance ini apa? Jadi kita bakal memberikan sebuah jarak antara suatu part dengan part lain dan part itu nanti bakal ngelock gitu. Jadi distance-nya tuh bakal segitu terus, nggak bakal bisa diubah-ubah. Langsung aja kita masuk ke contoh. Misal kita mau ngebuat jarak antara si tabung ini dengan silinder ini. Oke, kayak gini. Kita kasih distance. Itu jangan lupa kalau yang distance biasa itu ada di standar mates ya. Kita kasih distance. Nah, misal mau kita hold sebesar 150 mm jaraknya. Dan jika kita checklist, nah ini tuh udah nggak bisa kita gerak-gerakin lagi. Dan dia udah kelok gitu. Jadi pergerakannya tuh udah ke fix. Dan jarak dari sini, dari tabung ungu ini ke silinder, itu 150 cm. Sesuai yang kita declare di mate tadi. Oke, eh, yang lebih advance itu adalah limit angle. Limit distance. Nah, limit distance tuh supaya kita ngebatasin gerakannya tuh bisa bergerak sejauh apa. Kalau misalnya yang tadi itu distance doang itu untuk ngebuat jarak satu part dengan part lain itu ke fix sebesar panjangnya berapa satuan jaraknya gitu. Nah, kita bisa langsung masuk ke contoh aja. Kalau limit distance itu kita pakainya yang advance ya. Advance mates. Kita pilih tabung yang tadi dan kita juga pilih silindernya. Lalu kita pilih yang ini, limit distance. Nah, bisa kita lihat di sini, ini tuh jarak terpendeknya dan ini jarak terpanjangnya. Biasanya secara logika tuh jarak terpendeknya tuh 0. Jadi dia pas ketemu di sini dan jarak jarak terpanjangnya itu yang kita tentuin. Misal sekarang kita mau jaraknya tuh 200 mm antara tabung dan silinder. Nah, jika kita enter, lalu kita checklist. Nah, sekarang kita bisa gerakin ini lagi. Cuman sekarang dia geraknya tuh ada mentoknya. Nah, mentoknya ini ketika jarak antara si tabung ini dengan jarak silinder itu sejauh 200 mm. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya limit angle atau angle dulu. Kita bahas dari angle dulu yang standar. Nah, angle ini sama kayak distance, cuman sekarang kita pakai besarannya tuh derajat. Nah, kita langsung cobain aja mate. Nah, untuk yang ini, part yang tadi antara silinder uh, dan si silinder dan si tabung ini itu gak bisa pakai limit angle atau pakai angle yang biasa. Kenapa? Karena dia berada di sumbu yang sama. Dia itu sejajar. Makanya sudutan tuh udah pasti nol. Gitu. Yang bisa kita coba itu ke parts yang punya angle dengan part lain. Misalnya kayak part yang ini dengan part yang ini. Nah, kita langsung kasih aja contohnya. Nah, di sini kita standard mates, kita pilih angle. Nah, misal kita mau tentuin nih, angle-nya mau berapa derajatnya. Misal kita pilih 90 derajat. Nah, kayak gini. Tampilnya bakal seperti ini dan dia seperti yang aku bilang tadi kalau standard angle, dia itu bakal ngelock si partnya. Nah, sudut yang dibentuk antara part yang ini dengan part yang ini itu 90 derajat gitu. Nah, kurang lebih penjelasannya kayak gitu untuk yang angle biasa. Oke, selanjutnya kita juga bakal ngebahas tentang limit angle. Nah, limit angle itu prinsipnya sama kayak limit distance, cuman sekarang kita acuannya tuh pakai sudut antara dua part. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya, kita pilih part yang ini dengan part yang ini. Misal kita mau nge-limit angle dengan jarak uh, terjauhnya tuh sebesar 180 misal. Dan jarak terpendeknya sebesar 90. Oke. Terus kita gerakin. Nah, tadi kan jarak terkecil yang bisa dibentuk antara dua part ini tuh
adalah sebesar 90 derajat kan. Sorry, bukan jarak, maksudnya sudut. Nah, sudut yang terkecilnya tuh dari sini ke sini tuh paling kecil 90 derajat. Nah, kita udah gak bakal bisa narik dia lagi ke atas juga yang ini. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke atas, si dua partnya itu bakal bergerak sehingga sudutnya tuh bakal di bawah 90 derajat antara face yang ini dengan face yang ini gitu. Nah, kita juga bisa lihat tadi kalau uh, angle maksimum yang kita tentuin itu adalah sebesar 180 derajat. Nah, artinya masih bisa kita tarik. Nah, sehingga sudut antara face yang ini dengan face yang ini itu 180 derajat. Nah, jadi setengah lingkaran gitu kalau dibayangin. Nah, kalau kita delete, lalu kita balikin lagi, ini udah bisa lebih kurang dari 90 derajat dan bisa lebih dari 90 derajat gitu angle-nya antara ini dan ini.